Haleluya, Allah kita luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hari ini kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan untuk menikmati renungan firman Tuhan. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 44. Bapak Ibu dapat membaca dan menyimaknya di tempat, di rumah, di mana Bapak Ibu berada ya. Nah, saya akan membacakan 2 ayat dalam Yohanes pasal 11 ini, yaitu ayat 33 dan ayatnya yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria, menangislah, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, dilanjutkan ayatnya yang ke-38. Ayat ke-38 berkata, maka masygullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini yaitu masyghul. Masyghul ini memiliki banyak sekali arti dalam Kamus Bahasa Indonesia Bapak Ibu, terdiri dari 188 arti kata ya dari kata masyghul. Nah, beberapa arti kata yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu Saudara itu, masyghul berarti susah hati, juga berkaitan dengan atau berarti dengan terenyuh, iba, bersedih, bersusah hati, duka cita, kepedihan, kedukaan, dan lain-lain ya arti dari kata masyghul ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir, Bapak Ibu dapat menemukan banyak cerita, banyak hal, baik peristiwa tentang kematian Lazarus dari sakit, mati, dikuburkan, dan juga respon-respon dari orang-orang yang ada yang diceritakan dalam kisah Lazarus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita mau lihat pagi hari ini yaitu perasaan Yesus ketika ia tahu Lazarus telah meninggal. Dikatakan masyghullah hati Yesus ketika ia melihat Marta, Maria menangis, bahkan orang-orang Yahudi yang datang mengungkapkan turut berduka cita kepada Marta dan Maria. Nah, di dalam ayat yang kita baca ayat 33 dan 38 tadi dikatakan bahwa Yesus pun merasakan kesedihan. Merasakan apa yang dirasakan atau dialami oleh Marta dan Maria. Yesus turut merasakan. Yesus juga mengalami duka cita atas peristiwa yang terjadi dalam keluarga Marta dan Maria, yaitu kematian Lazarus saudara mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan pada ayatnya yang ketiga bahwa Lazarus ini adalah orang yang dikasihi Yesus. Ayat yang ketiga berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Lazarus sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marta, Maria semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita lihat Bapak Ibu di dalam ayat-ayat ini tentang kasih Yesus ya. Dikatakan pada ayatnya yang ke-36, perkataan-perkataan orang yang ada menyaksikan peristiwa itu, menyaksikan ketika Tuhan Yesus merasa pedih hatinya, merasa iba, merasa turut berduka cita dengan Marta dan Maria, juga dia bersusah hati merasakan kepedihan, kedukaan yang dialami oleh keluarga ini. Orang-orang itu berkata satu dengan yang lainnya dalam ayat yang ke-36, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Kalau tadi Marta Maria juga mengungkapkan, Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sedang sakit. Orang-orang Yahudi pun berkata bahwa lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang melihat
kasih Allah yang luar biasa dinyatakan kepada orang yang mengasihi Tuhan, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Dan kita melihat pada ayat-ayat selanjutnya, dalam ayat 33-38 kita telah baca ayat yang ke-35. Ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus telah dibaringkan di kuburannya dan mereka mengajak dia untuk melihat tempat itu. Ayat 35 dikatakan, ayat 35, Yesus juga Bapak Ibu menunjukkan rasa terenyuh, rasa iba. Dia bersusah hati ketika Lazarus telah meninggal. Ayatnya yang ke-35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Yesus mengeluarkan air mata. Yesus menangis, ya, dikatakan pada ayat yang ke-35. Kalau 30 ayat 33 ayat 38, masgullah hati Yesus. Ayat 33 dikatakan ia sangat terharu atas kematian Lazarus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, air mata yang mengalir merupakan ekspresi hati, ungkapan perasaan yang dialami, dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika ia turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mengasihinya, yang dia kasihi. Tuhan Yesus turut merasakan, ya, dan Yesus juga merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian rasakan. Dan apapun yang kita alami di sepanjang kehidupan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan turut merasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengalami yang namanya duka cita, persoalan, permasalahan, beban berat, ya, pikiran-pikiran berat yang kita alami, bukan berarti Tuhan jauh atau Tuhan tidak mengetahui atau mengetahui tapi belum turun tangan. Tetapi Tuhan turut merasakan apa yang dirasakan oleh hati, oleh pikiran, oleh hidup kita. Oleh karena itu kita bersyukur, kita bangga, kita punya Tuhan Yesus yang tidak hanya memberkati kita, tapi turut merasakan kepedihan hati kita sekalipun. Dalam ayatnya yang ke-36, orang-orang tadi berkata, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga menjelaskan bahwa barang siapa yang mengasihi Tuhan, ia juga akan dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan ia menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak dapat pahami apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, rencanakan untuk kehidupan kita dan hal-hal yang baik yang Tuhan rancangkan. Tapi ketidakmampuan atau ketidaksanggupan kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk mengerti rancangan Tuhan itu akan rahasia Allah itu yang Tuhan ingin nyatakan dan perbuat, lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang mudah kita menyalahkan Tuhan. Dan mudah juga kita mempersalahkan keadaan. Karena ketidakmampuan kita untuk memahami rancangan Allah yang sangat besar untuk kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-37, di sini dikatakan, tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah ungkapan orang-orang Yahudi yang datang untuk mengungkapkan turut berduka cita kepada Marta dan Maria atas kematian Lazarus. Dan mereka berkata, apakah dia tidak sanggup? Dia pernah sanggup memelekkan, mencelikkan mata orang buta. Mereka mempersalahkan Tuhan Yesus atas peristiwa kematian Lazarus. Mengapa? Apakah dia tidak sanggup sehingga orang ini harus mati? Mereka tidak percaya, Bapak Ibu, ada keraguan-raguan dalam peristiwa ini. Dan sebenarnya yang terjadi bukan hanya di kalangan orang-orang Yahudi. Marta, Maria pun, bahkan murid-murid Tuhan Yesus dalam peristiwa ini kurang percaya atas apa yang sedang dirancangkan oleh Tuhan. Dan di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayatnya yang keempat, di sana Tuhan sudah berkata kepada utusan Marta dan Maria. Dia berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tetapi
Mereka tidak mampu menyelami akan apa yang Tuhan hendak perbuat, yaitu peristiwa besar yang Tuhan akan lakukan, yaitu membangkitkan Lazarus, menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ayatnya yang ke-39 pun berkata demikian, ayat 39. Di sini tentang Marta dan Maria. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Marta pun meyakinkan kepada Tuhan, Tuhan sudah 4 hari saudaraku itu meninggal dan sudah bau. Dan pada kenyataannya Bapak Ibu, faktanya orang yang sudah 4 hari dikuburkan, ya apalagi waktu itu mungkin belum zamannya formalin ya, untuk membuat mayat itu awet, tentunya sudah bau dan mungkin sudah sangat tidak membuat orang-orang nyaman, sehingga Marta berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jawab Tuhan Yesus kepada Marta pada ayat yang ke-40. Diulangi lagi, kalau Bapak Ibu baca dari ayat-ayat sebelumnya juga Tuhan berkata kepada muridnya, untung aku tidak ada ketika Lazarus sakit, dan Tuhan juga berniat untuk datang setelah kematian Lazarus. Karena apa Bapak Ibu? Supaya murid-murid belajar percaya, Tuhan katakan pada ayat sebelumnya. Dan ayat 40 Tuhan Yesus menjawab, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini luar biasa sekali pernyataan Tuhan Yesus kepada Marta. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang oleh karena ketidakmampuan kita, oleh keterbatasan kita, akal kita, pikiran kita, ya, untuk mengerti firman Tuhan, mengerti rahasia Allah yang Tuhan sedang ingin lakukan atau nyatakan dalam kehidupan kita, kita memutus asa, kita tidak dapat menyelami bahwa Tuhan itu mampu melakukan apa saja yang di luar jangkauan pikiran manusia, yaitu mujizat, ya. Dalam ayat yang ke-40 Tuhan katakan, apakah engkau percaya? Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah dalam setiap deretan peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita, asalkan kita percaya. Dan di dalam setiap peristiwa yang kita alami, biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Dan mari kita hindari keluhan-keluhan atau mempersalahkan Tuhan, sikap yang seringkali mempersalahkan Tuhan atas peristiwa yang kita alami. Karena apapun keadaan kita, masalah, beban berat, duka cita yang kita alami, Tuhan turut merasakan setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari akuilah dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup di dalam ayat yang ke-25. Dia juga berkata, ketika engkau memiliki terang dunia, maka engkau tidak akan terantuk. Artinya Tuhan menjamin hidup kita, Tuhan menyertai kehidupan kita. Ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya, dan mari kita mau lihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin orang-orang kita kasihi tidak dibangkitkan lagi oleh Tuhan seperti Lazarus, tetapi Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan akan menggantikan posisi mereka, bahkan memberikan lebih daripada itu melalui penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, dikatakan pada ayatnya ke-15 kepada murid-muridnya, dan juga Marta pada ayat yang ke-40, percaya. Hari ini mari kita kembali belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun mungkin kita mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, duka cita, percayalah Tuhan tahu setiap peristiwa kecil besar yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menolong kita di setiap musim kehidupan kita. Saya akan menutup satu ayat di dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jalan Tuhan tidak dapat kita selami, tapi kita tugasnya adalah percaya sepenuhnya. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap peristiwa yang kita alami, dan mari kita mau lihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kemuliaan Tuhan
senantiasa ada dan juga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jauhkan, hindari setiap keluhan dan menyalahkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang mampu melakukan hal-hal yang jauh di luar pikiran, dugaan hati kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang maha kuasa dan maha besar. Kami mau terus percaya kepadamu bahwa di dalam Engkau ada kebangkitan dan hidup, dan Engkaulah terang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena keluarga KPD El Shaddai Magelang dibenarkan karena iman, dan keluarga KPD El Shaddai Magelang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.